warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi IP tentang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan. Sedangkan pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli yaitu 1. Menurut Umar Tirta Harja dan Lasula, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan khususnya pada tingkat lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Abu Ahmadi dan Nur Ubhiyati, lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik. Yang ketiga, menurut Enongka Rukiyati dan Himawati, lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Yang keempat, menurut Hasbullah, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari lembaga pendidikan yaitu merupakan salah satu wadah sosialisasi nilai-nilai ideal di masyarakat. Lembaga pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan sebagai transmisi dan utama dalam pendidikan keluarga. Keluarga memiliki tugas utama peletakan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dikatakan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapat pendidikan. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal diterima anak adalah dalam keluarga. Tugas utama keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan berikutnya agar anak dapat berkembang secara baik. Fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan yaitu 1. Fungsi biologis. Keluarga merupakan tempat yang paling aman dan nyaman serta baik untuk membentuk generasi. Kedua, fungsi sosial. Keluarga berperan sebagai institusi yang dominan dalam membentuk kepribadian anak. Yang ketiga, fungsi afeksi. Terjadinya hubungan sosial dalam keluarga akan memunculkan hubungan persaudaraan yang baik. C. Lembaga pendidikan sekolah. Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayalah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal, yaitu guru. Sekolah sebagai wahana pendidikan ini menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Karena sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Adapun beberapa karakteristik proses pendidikan di sekolah antara lain: A. Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogeni. B. Waktu pendidikan relatif sama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. C. Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. D. Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban kebutuhan di masa yang akan datang. Adapun beberapa fungsi lembaga sekolah antara lain: A. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik. B. Spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. C. Pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis. Dan adapun peranan lembaga sekolah yakni 1. Pendidikan anak didik bergaul baik sesama dengan guru dan dengan yang lain, ataupun tempat anak didik belajar bergaul. 2. Tempat anak didik belajar mentaati peraturan sekolah. 3. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan adapun beberapa tanggung jawab lembaga sekolah yakni
Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku. 2. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan. 3. Tanggung jawab fungsional adalah pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan jabatannya. Lembaga pendidikan masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan non-formal yang dibedakan dari pendidikan di keluarga dan di sekolah, bertujuan sebagai penambahan atau pelengkap pendidikan formal dan informal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan dalam masyarakat memiliki ciri-ciri. 1. Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. 2. Peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah atau drop out. Keempat, peserta tidak perlu homogen. Kelima, hanya waktu belajar dan metode formal serta evaluasi yang sistematis. Keenam, isi pendidikan yang bersifat praktis. Ketujuh, keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatnya taraf hidup. Hubungan timbal balik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, keluarga. Orang tua harus berusaha mensejahterakan anaknya untuk bersekolah dan beraktivitas sesuai dengan umur dan tugas anaknya. Dan sang anak harus menghargai hasil kerja keras orang tuanya. Contoh, tidak boleh sekolah dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Kedua, masyarakat. Hidup bermasyarakat dapat memudahkan kita dalam melakukan segala hal. Contohnya, bergotong royong. Dalam bergotong royong, kita harus menciptakan hubungan baik dengan masyarakat lainnya. Ketiga, sekolah. Sekolah sebagai warga sekolah. Kita sebagai warga sekolah menjaga perilaku kita dengan warga sekolah lainnya. Contohnya, piket, kerjasama dalam hal positif, dan menghormati guru.